Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita masuk dalam pertemuan keempat dengan materi yaitu adalah strategi dalam e-bisnis. Ya, jadi kita akan mempelajari strategi-strategi dalam e-bisnis. Ya, kita lihat dulu ya satu persatu bahwa strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Jadi strategi bisnis adalah goalnya itu adalah sasaran dan tujuan organisasi. Bagaimana caranya untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut dengan menggunakan segala alokasi sumber daya yang ada dalam organisasi, ya. Jadi itu strategi bisnis. Bagaimana cara untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan dengan menggunakan alokasi sumber daya yang ada, ya. Strategi bisnis merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan dalam bisnisnya. Ya, tentu ya, pasti bisnis selalu ada persaingan dengan pesaing perusahaan, dengan pesaing usaha lainnya. Maka strategi bisnis adalah cara-cara yang digunakan oleh organisasi untuk mendapatkan keunggulan persaingan, untuk unggul dalam persaingan tersebut. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi ya, dengan akuisisi perusahaan lain, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis ya, pengurangan lini bisnis yang sudah tidak menguntungkan contohnya, atau pengurangan divisi-divisi yang tidak menguntungkan organisasi dengan melakukan likuidasi dan juga menggunakan joint venture. Itu strategi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencapai sasaran perusahaan untuk memenangkan persaingan, salah satunya juga mencapai goal apa yang diinginkan oleh perusahaan. Itu strategi bisnis secara global. Jadi ada beberapa tingkatan strategi bisnis ya. Yang pertama itu adalah tingkatan korporasi, tingkat korporasi. Strategi perusahaan yang memiliki saham beberapa perusahaan lain. Ya, dengan cara menggunakan membeli saham beberapa perusahaan lain. Itu tingkat korporasi. Jadi strategi perusahaan yang memiliki saham beberapa perusahaan lain. Ada juga tingkatan strategi bisnis berikutnya adalah tingkat multidivisi ya, tingkat multidivisi. Strategi tingkat divisi atau unit bisnis. Jadi ini diperkecil lagi bahwa strateginya dalam tingkat divisi dan unit bisnis. Strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi industri atau segmen pasar tertentu ya. Jadi dia menyasar pada mengerucut pada segmen pasar tertentu atau spesifikasi industri tertentu. Jadi dia bersaing pada produk dan jasanya di tingkat lini segmen pasar tertentu atau spesifikasi industri. Berikutnya tingkat fungsional ya. Ini dengan cara mengoptimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan value terbaik untuk kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya tingkat operasional, yaitu merupakan strategi perusahaan yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan ya. Jadi itu tingkat strategi bisnis. Ada tingkat korporasi yang lebih luas dengan cara memiliki saham beberapa perusahaan lain. Ada tingkat multidivisi yang menekankan pada unit divisi tertentu, segmen pasar tertentu, atau spesifikasi industri tertentu. Lalu juga ada tingkat fungsional yang memberikan value terbaik untuk kebutuhan pelanggan. Dan juga tingkat operasional untuk menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Ya, itu tingkatan strategi bisnis. Berikutnya ada karakter manajemen strategi. Ya, manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Ya, jadi manajemen strategi ini rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, tapi juga disertai dengan penetapan cara melaksanakannya. Ya, disertai dengan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dan
untuk mencapai tujuan, ya. Jadi pasti goalnya adalah untuk mencapai tujuan. Yang pertama dalam karakteristik manajemen strategi adalah pertama berorientasi pada masa depan, ya. Yang kedua berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan dan kejelasan tugas itu sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas, gitu ya. Yang keempat, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Kelima, ada target waktu yang jelas, ya. Tentu pasti ada deadline-nya dalam kita menetapkan manajemen strategi. Lalu yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Jadi manajemen puncak atau sebagai pimpinan itu juga harus fokus pada strategi ini karena mereka yang buat. Makanya perlu perhatian khusus dari manajemen puncak untuk mengkontrol atau untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari jajarannya, apakah sudah melaksanakan strategi yang sudah dibuat, gitu ya. Manfaat manajemen strategi, ya, ada 3 manfaat di sini. Yang pertama, pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan, ya. Kalau kita sudah membuat manajemen strateginya, pasti visi dari perusahaan, visi strategis perusahaan akan lebih jelas. Jadi pemahamannya juga lebih kompleks karena sudah dijajarkan, sudah dibuat manajemen strateginya, ya, sudah dibuat kebijakan-kebijakan strategis dari pucuk sampai ke bawah, dari paling atas sampai ke paling bawah, ya. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting, ya. Dan yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat, ya. Jadi itu 3 manfaat manajemen strategi. Nah, faktor-faktor yang diperlukan dalam merumuskan strategi ini juga penting, harus dipelajari oleh manajemen puncak, ya. Manajemen puncak harus memperhatikan faktor-faktor dalam merumuskan strategi ini. Yang pertama, kita tentukan dulu visi dan misinya, ya. Menentukan visi dan misi organisasi, ya. Setelah ditentukan, ini arahnya mau kemana, ya, goalnya apa, caranya bagaimana, ya. Setelah itu, kedua adalah kembangkan profil perusahaannya, ya. Profil perusahaannya ini seperti apa, ya. Kondisi situasi dalam perusahaan itu seperti apa yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, pengenalan produk apa yang perlu kita tawarkan kepada konsumen. Produk apa yang ditawarkan kepada konsumen supaya memenangkan persaingan dari perusahaan lain, ya. Apa yang unik dari produknya tersebut, ya. Yang keempat, analisis kekuatan, ya. Dilihat kekuatannya pakai analisa SWOT, ya. Paling enak tuh pakai analisa SWOT. Yang kelima, mengidentifikasi beberapa pilihan, ya. Kita identifikasi pilihan-pilihan yang tepat. Setelah kita analisis kekuatan, kita identifikasi beberapa pilihan beberapa pilihan strategi yang bisa kita lakukan, ya. Lalu yang keenam, memilih pilihan yang tepat, ya. Pilih, ya. Setelah itu tentukan sasaran jangka panjangnya, ya. Dalam 5 tahun ke depan ini sasarannya apa, goalnya apa, ya. Tentukan 5 tahun dulu biasanya, ya. Sasaran jangka panjangnya seperti apa. Yang ke-8, perhatikan pentingnya operasionalisasi, ya. Jadi kontrol pada operasional itu juga yang menjadi fokus utama. Bagaimana strategi dijalankan dalam tahap operasionalnya, ya. Yang ke-9, mulai diatur sumber daya manusianya, ya. Sumber daya manusia ini juga hal yang paling penting karena mereka yang melaksanakan strategi tersebut, ya. Dikontrol sumber daya manusianya. Ke-10, bikin teknologinya, ya, untuk mempermudah operasionalisasi, ya. Teknologi ini kan diciptakan untuk mempermudah operasionalisasinya, ya. Bagaimana teknologi diciptakan sesuai nggak dengan sumber daya manusianya, ya. Yang ke-11, bentuk, tipe, dan struktur organisasi. Yang ke-12, perhatikan juga dalam menciptakan satu sistem pengawasan, ya. Sistem kontrolnya juga harus diperhatikan, ya. Yang ke-13, penilaian terhadap sistem, evaluasi di sana, ya. Yang ke-14 adalah feedback atau menciptakan umpan balik, ya. Jadi itu faktor-faktor yang diperlukan atau diperhatikan dalam merumuskan strategi. Ada beberapa isu-isu penting dalam e-bisnis, ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa ada 3 isu penting dalam e-bisnis. Kalau kita sudah mulai organisasinya sudah jalan dan kita mau menerapkan e-bisnis dalam organisasi tersebut, dalam perusahaan, maka ada beberapa
isu penting yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi itu bukan segalanya, ya. Jadi teknologi itu cuma memegang peranan lebih kurang sepertiga bagian saja, ya, sepertiga bagian saja. Sisanya, ya, 2/3 bagian lainnya itu ada pada organisasi itu sendiri, SDM, ya, sumber daya manusia, relasi dengan konsumen, relasi dengan stakeholder, ya, sistem manajerial dan strategi yang akan diterapkan, ya. Jadi teknologi itu hanya memainkan peran sepertiga bagian saja dari bisnisnya, ya, dari core organisasinya. Perusahaan di bisnis itu hanya memiliki peran kurang lebih sepertiga bagian saja. Sisanya itu adalah peran dari manajemen puncak, ya, organisasi itu sendiri, SDM, relasi, ya, produk, ya, bisa dari sana, ya. Lalu yang ketiga, persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan TI dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan, ya. Jadi persoalan e-bisnis itu bukan menerapkan TI dalam sistem bisnis tradisional. Perubahan itulah yang menjadi problematika dalam e-bisnis, ya. Karena untuk merubah sesuatu yang sudah berjalan cukup lama, ya kan, bisnis tradisional itu berjalan cukup lama, ya. Untuk merubah sesuatu yang sudah berjalan cukup lama itu memerlukan waktu, ya, memerlukan tenaga, memerlukan biaya. Maka itu yang harus diperhatikan, ya. Perubahannya nggak bisa langsung berubah semua sempurna memang, tapi bertahap dulu, ya. Jadi perubahan itu juga dilakukan secara bersamaan, ya, secara bersamaan dari tradisional mulai transisi ke TI, ya, ke dalam sistem bisnis e-bisnis, ya. Itu isu-isu penting kalau kita menerapkan e-bisnis dalam strategi perusahaan, ya. Lalu kalau kita lihat perilaku konsumen, ya, karena ini yang akan kita hadapi. E-bisnis ini nanti hubungannya adalah untuk memperoleh konsumen. Jadi e-bisnis ini diciptakan untuk membangun relasi dengan konsumen. Membangun relasi konsumen, membangun bagaimana mereka mempermudah mereka untuk belanja, untuk menikmati produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, ya. Jadi kita perlu tahu perilaku konsumen itu seperti apa, ya. Yang pertama, perilaku konsumen itu dia ingin tahu terhadap perkembangan atau tren baru, ya. Biasanya konsumen itu sebelum melakukan aktivitas pembelian dia pengen tahu dulu, ini yang lagi tren apa nih produknya, ya. Pengen tahu perkembangan atau tren terbarunya seperti apa. Setelah itu dia akan mulai untuk meneliti, ya. Yang bawahnya nih, ya, keinginan untuk meneliti. Nah, ini produk baru ini apa sih keunggulannya, kelemahannya apa, ya. Setelah itu dia akan melakukan perbandingan dengan produk lainnya, ya, yang sejenis dengan harga yang berbeda, gitu, ya. Misalkan dia membandingkan handphone Apple dengan Samsung, misalkan, ya kan, sama-sama handphone, fungsinya sama, cuma kan ada beberapa fitur yang berbeda. Dia akan melakukan perbandingan dari segi fitur, dari segi harga, gitu, ya. Dia akan pilih yang mana, ya. Lalu yang terakhir, keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh info produk dan transaksi yang efektif. Nah, biasanya ini dia ingin gimana ya caranya supaya saya bisa belanja tanpa harus keluar dari rumah, misalkan, ya. Jadi dia ingin tahu teknologi dalam memperoleh info produk tersebut. Saya ingin tahu info produk ini tanpa harus saya datang ke tokonya, gitu, ya. Nah, berarti dia misalkan melalui website yang disediakan oleh organisasi, ya, disediakan oleh perusahaan, ya, melalui e-commerce misalkan, ya. Dan bagaimana dia melakukan transaksi tanpa harus ke toko, gitu, ya. Nah, itu yang akan mereka lakukan ke konsumen saat ini, ya, dalam sistem e-bisnis. Dalam era globalisasi, dalam era teknologi yang maju seperti ini, mereka akan melakukan pencarian info melalui teknologi seperti website, e-commerce, dan lain sebagainya. Bahkan transaksinya melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, itu perilaku konsumen saat ini. Ada 7 perubahan pola perilaku konsumen yang dari tradisional ke e-bisnis. Yang berbeda adalah dari pola belanjanya, ya. Dari pasar tradisional ke komputer pola belanjanya, ya. Yang tadinya melalui pasar tradisional, ya, ke pasar, gitu, ya. Sekarang hanya melalui komputer saja sudah bisa.
ya. Yang kedua, pola pemilihan barang. Yang biasanya memegang barang, ya, pegang produk fisiknya, sekarang hanya melalui katalog elektronik saja, ya. Lalu pola transaksinya, ya, dulu menggunakan uang cash. Uang cash, ada uang, ada barang, ya. Begitu bayar, barang langsung kita pegang, ya. Tapi kalau sekarang enggak, pola transaksinya kita bayar, baru barangnya nanti dikirim, ya. Barangnya nanti dikirim, nggak langsung mendapatkan barangnya, ya. Tapi perlu waktu pengiriman dari toko ke rumah kita, ya. Itu pola transaksinya. Lalu pola konsumsinya juga sama, karena tadi kalau pola tradisional kan ada uang langsung kita pegang barangnya, tapi karena pola transaksinya itu ada uang barang dikirim, maka konsumsinya jadi berbeda. Barang dibeli tapi tidak dapat langsung dikonsumsi, tidak dapat langsung digunakan, ya, karena nunggu waktu dulu, nunggu proses pengiriman, ya, proses pengantaran dari toko ke rumah, ya, ke tujuan yang kita tentukan, ya. Itu pola konsumsinya. Barang nggak langsung dapat dikonsumsi, tapi perlu waktu pengiriman, ya. Pola pemakaian barang, khusus untuk barang berwujud harus melalui perantara, ya. Untuk khusus barang berwujud kita melalui perantara untuk pemakaian barangnya, ya. Jadi tidak langsung bisa dikonsumsi itu tadi. Jadi melalui perantara, ada jasa kurir yang digunakan, kita baru bisa pakai barangnya. Pola pembayaran, ya, dari tunai menjadi digital payment, ya. Dari cash, transaksi cash, tunai gitu, ya, jadi digital payment. Pola komunikasi juga sudah bergeser, ya. Yang tadinya telepon atau datang langsung, kita tinggal chatting ke customer service-nya atau chatting ke penjualnya, ya. Itu pola komunikasi yang terjadi pada sistem tradisional ke e-business, ya. 7 perubahan pola perilaku konsumen dari tradisional ke e-business. Sikap-sikap yang dimiliki konsumen e-business, ya. Nah, ini seperti sikap-sikap pada umumnya yang terjadi kalau di e-commerce, ya. Pertama, dia pasti kritis terhadap penawaran produk, gitu, ya. Nah, ini penawaran produk itu dia kritis sekali, ya. Bener nggak nih produknya, gitu, ya, karena bisa cari informasi sendiri. Yang kedua, sensitif terhadap harga, ya, karena bisa mencari info produk sendiri, bisa mencari perbanding sendiri. Jadi harga itu sensitif. Mereka sensitif terhadap harga. Beda Rp500 saja, mereka akan memilih yang lebih murah, gitu, ya. Sensitif terhadap kualitas, ya, juga kualitas juga pasti mereka sensitif sekali. Kalau kualitasnya jelek, langsung dia komen, langsung dia review, gitu, ya, langsung di review di chatting penjualnya, atau dia review di bikin testimoni di akun e-commerce penjualnya misalkan, gitu, ya. Sensitif terhadap kualitas, dia bikin komentar, dia bisa melakukan penilaian terhadap kualitasnya. Makanya sikap yang dimiliki konsumen sekarang itu sensitif terhadap kualitas. Kualitas harus dijaga baik benar oleh organisasi, oleh perusahaan, ya. Jadi mereka itu sekarang sudah sensitif terhadap harga, sensitif juga terhadap kualitasnya. Yang keempat, mereka menuntut jaminan atau garansi atas produk. Ya jelas, ya, saat ini e-commerce juga menyediakan layanan garansi. Kalau misalkan barang yang datang itu rusak, dia pasti tuntut jaminan atau garansi, gitu, ya, ada produk yang sudah dikirim. Yang kelima, menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif, ya. Halaman webnya harus user friendly, harus mudah digunakan, ease of use, ya. Kalau bahasa manajemennya itu harus ease of use, user interface-nya harus menarik, ya, mudah digunakan oleh konsumen, ya. Nah, itu sikap-sikap yang dimiliki konsumen dalam era e-business ini, ya. Ada 5 sikap-sikap tersebut. Dari sikap tersebut kita bisa membuat strategi e-businessnya, ya. Pertama, kita bikin dulu tahapan strateginya, ya. Kita dalam tahapan strategi ini kita merumuskan strategi. Perumusan strategi ini merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kelemahan perusahaan itu, ya. Setelah dirumuskan strategi, dilakukan implementasi strategi.
Proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ya, setelah diimplementasikan, lalu dievaluasi dan dilakukan pengendalian. Ya, dalam evaluasi dan pengendalian ini dilakukan proses melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja serta dimonitor, kemudian kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Ya, dievaluasi antara real dengan harapannya, gitu ya. Itu tahapan strategi. Jadi dirumuskan dulu, diimplementasikan, dan dilakukan evaluasi dan controlling. Ya. Setelah itu masuk ke tahapan analisis, ya. Setelah tahapan strategi ke tahapan analisis. Ada dua analisis di sini, analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis eksternal itu terdiri dari lingkungan eksternal, ya. Apa lingkungan eksternal ini? Yaitu adalah variabel-variabel, kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi, ya, dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Jadi harus dipahami juga, dianalisis apa nih resikonya, kesempatan dan ancamannya dari luar organisasi, ya. Saya itu lingkungan kerja terdiri dari elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Ya, lingkungan sosial dari perusahaan itu, ya. Bagaimana lingkungan sekitarnya, ya. Memang tidak berhubungan langsung, kekuatan-kekuatan ini tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek, tapi sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Nah, itu perlu dianalisis, ya. Lingkungan eksternal, lingkungan kerja, dan lingkungan sosialnya. Ya. Setelah itu, setelah melakukan analisis eksternal, melakukan analisis internal. Terdiri dari struktur dan budaya. Ya, kalau struktur ini adalah sebuah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan, komunikasi, wewenang, serta arus kerjanya. Kalau budaya yang berkenaan dengan pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang diberikan oleh anggota. Ya, tahap analisa juga bisa menggunakan metode SWOT. Ya, kalau untuk analisa ini bisa kita gunakan metode SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, ya, strength, ya, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Dalam satu proyek atau suatu spekulasi bisnis, ya, kita bisa bikin diagram SWOT seperti ini. Kita bandingkan antara kekuatan dengan peluangnya, ya. Itu namanya strategi SO, Strengths and Opportunities, yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang tersebut. Lalu kita analisis juga, bandingkan juga antara weakness dengan opportunities-nya, ya, atau strategi WO digunakan untuk mengambil kesempatan guna untuk menutup kelemahannya, ya. Untuk menutup kelemahan, kesempatan itu diambil untuk menutup kelemahan. Lalu kita sandingkan juga antara strengths dengan threats-nya, ya. Strategi ST yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, ya. Setelah itu strategi weakness and threats-nya digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman, ya. Ini perlu diperhatikan dalam diagram SWOT. Jadi dalam tahap analisa ini kita bisa pakai ini nih, diagram SWOT. Selain kita menggunakan analisis eksternal internal, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT, ya. Ini contoh analisa SWOT pada toko Berkah Jaya, ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri, ya. Ini contohnya saja antara strengths, weakness, opportunities, dan threats dalam pada toko Berkah Jaya, ya. Coba kita lihat di sini strengths-nya, ya. Misalnya toko Berkah Jaya ini adalah toko komputer, gitu ya, toko komputer. Dia sedang menerapkan strategi e-bisnis. Kita lihat dulu strengths, weakness, and opportunities, dan threats-nya, ya. Strengths-nya toko Berkah Jaya itu mudah diakses dalam mendaftar, menjual, memasang iklan, ataupun membeli, ya. Gampang ditemukan di search engine, ya. Memiliki page rank yang tinggi. Tampilan dan toolbar-nya mudah dipahami, mulai dari kategori sampai keterangan detail lainnya.
Tampilan seperti pewarnaan, font, dan tata letak sudah bagus dan tepat. Dan juga kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile, ya, itu kekuatan dari Tokoh Berkah Jaya. Lalu kita lihat weakness-nya. Tokoh Berkah Jaya saat ini masih hanya menggunakan bahasa Indonesia, ya, sehingga website belum mampu untuk go internasional. Lalu yang kedua, sangat rawan akan penipuan karena semua informasi dapat dipublikasikan dengan sangat mudah dan gratis. Ya, itu weakness-nya. Lalu apa opportunities-nya? Opportunities-nya, dia tuh jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, ya, kesempatannya, karena dia bisa memasarkan ke seluruh Indonesia melalui website yang dia bangun, gitu ya. Jadi karena itu kesempatan untuk dibeli oleh seluruh penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, katakanlah sekarang ini ada 270 juta jiwa, dapat 0,1%-nya aja udah lumayan banget gitu ya, udah 200.000 yang beli katakan, ya, atau dapat 1%-nya aja, ya, dapat 1%-nya 2 juta gitu, itu udah sangat lumayan, ya. Semakin mudahnya akses informasi, ya, karena mudahnya informasi dan masyarakat Indonesia juga sudah mulai banyaknya melek teknologi, sehingga mereka bisa dengan mudah mengakses informasi. Dia mau cari komputer, cari begitu muncul di Google, dia ada di page rank yang tinggi nih, Tokoh Berkah Jaya muncul, ya, Tokoh Berkah Jaya gitu ya. Dan yang ketiga, sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme, ya, ini bisa menjadi kesempatan bagi Tokoh Berkah Jaya dalam menjual produknya, ya. Threat-nya yaitu ancaman dari penyedia iklan gratis dan juga ancaman dari para hacker, ya. Misalnya juga ancaman dari produk pesaing gitu ya, ancaman dari perusahaan pesaing lainnya, toko pesaing lainnya, ya, itu bisa jadi ancaman, ya. Ini salah satu contoh dari analisa SWOT, studi kasusnya di Tokoh Berkah Jaya, ya. Kita lihat di sini pembuatan keputusan konsumen e-bisnis perorangan, ya. Kalau kita lihat di sini ada bagian pembuat keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan. Kita bisa lihat dari karakteristik personalnya, itu usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai kepribadian, itu bisa mempengaruhi proses membuat keputusan juga, ya. Antara laki-laki dan perempuan pasti beda dalam membuat keputusannya, ya. Dalam segi usia juga pasti beda, antara yang remaja yang suka menggebu-gebu gitu ya untuk membeli sesuatu, ya, masih impulsif gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah berkeluarga yang sudah harus berhemat, pasti beda untuk proses membuat keputusannya, ya. Jadi ini keputusan konsumen dipengaruhi karakteristik personalnya, juga dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan, ya. Ada stimulasi di sana, sistem kontrol pemasok, ya, dan juga keputusan membeli. Jadi beli begitu udah. Jadi proses membuat keputusan itu dipengaruhi karakteristik personal, karakteristik lingkungan, ya, sosial, komunitas, keluarga, stimulasi dari pemasaran, harga, itu. Jadi harga, promosi, produk, kualitas itu cuma stimulus aja, ya, cuma stimulus. Tapi ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi proses membuat keputusan tersebut, ya. Sistem kontrol pemasok juga sebagai salah satu faktor untuk membuat keputusan beli atau enggak. Begitu udah dari keempat ini dirangkum gitu ya, dari keempat ini sudah sebagai faktor-faktor untuk membuat keputusan, baru dia akan melakukan keputusan membeli, beli atau enggak, apa yang dibeli, di mana, kapan, berapa banyaknya, ya, pembelian ulang apa enggak, repeat order atau enggak, ya. Ini bahkan keputusan konsumen, ya, untuk perorangan. Tapi kalau yang organisasi, konsumen e-bisnis secara organisasi, ada lebih banyak lagi faktornya, ya, ada lebih banyak lagi proses pembuat keputusannya, ya. Dipengaruhi karakteristik personal, pengaruh interpersonal, ya. Kalau tadi bedanya, kalau di sini ditambah pengaruh interpersonal dan pengaruh organisasi, ya, untuk proses pembuatan pembelian organisasi, ya. Oke, ini proses membuat keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan dan organisasi. Lalu saya akan masuk ke strategi untuk menghadapi kompetisi dengan pemanfaatan TI. Ada beberapa strategi di sini. Yang pertama, cost leadership.
ya, TI digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis ya. Jadi ini untuk mengurangi biaya. Jadi dia nama strateginya adalah cost leadership. TI digunakan untuk mengurangi biaya ya secara substansial, berarti secara besar-besaran biayanya, dan proses bisnisnya dipangkas ya. Proses bisnisnya dipangkas ya. Contoh perusahaan yang melakukannya adalah buy.com ya, priceline.com dan ebay.com ya. Apa menjadi strateginya ya? Penyusunan harga online, tawar-menawar online, lelang online. Manfaatnya garansi harga termurah, pembeli ikut tentukan harga, lalu pelelangan harga ya. Itu cost leadership. Jadi TI digunakan untuk mengurangi sejumlah besar biaya dan memangkas proses bisnisnya gitu ya. Jadi proses bisnisnya yang panjang jadi pendek gitu ya, sehingga pasti otomatis orangnya sedikit, SDM-nya sedikit ya, semuanya dikerjakan dengan teknologi informasi ya. Yang kedua, differentiation ya. TI digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan ya. Jadi melakukan diferensiasi dengan menggunakan TI, teknologi informasi. Contohnya di sini Avnet Marshall, Loss Operating Values, Consolidated Freight Ways ya. Konsumen atau pemasok, seisi strategisnya, e-commerce, rancangan konsumen online, jalur pengiriman online ya. Manfaatnya meningkatkan pangsa pasar, semuanya adalah meningkatkan pangsa pasar ya. Lalu strategi berikutnya adalah growth ya. TI digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global ya. Untuk mengelola ekspansi bisnis secara regional dan global. Contohnya misalkan Citicorp, Walmart, dan Toys R Us ya. Oke, di sini strategisnya internet global order, merchandise lewat jaringan satelit global ya, order merchandise lewat jaringan satelit global, penentuan jaluran, persediaan pos ya. Untuk manfaatnya peningkatan dalam pasar global ya, dan juga bisa memimpin pasar ya. Pemimpin pasar berarti dia top produk, top number one gitu ya. Dalam pemasaran dia nomor satu produk terjual ya. Itu manfaatnya. Lalu setelah itu ada alliance ya. TI digunakan untuk membuat organisasi virtual dan rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnis. Contohnya ada Walmart, Procter & Gamble ya, Cisco System, Airborne Express atau Rental Corp ya. Lalu terakhir strateginya adalah innovation. TI digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis dan menciptakan pasar baru ya. Jadi itu bisa kita tiru ya, strategi-strategi ini. Ada cost leadership, differentiation, growth, alliance, dan innovation. Nah, di sini ada bagian bagaimana model membangun relasi dengan konsumen ya. Pertama, pilih medianya dulu. Media baru dipilih untuk layanan terbaik ya. Lalu setelah medianya seperti media sosial, e-commerce, dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Lalu konsumen menerima ekspos pemasaran ya dari media tersebut ya. Setelah itu konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi ya. Konsumen membuat keputusan pembelian, detail transaksi, update database, pembentukan segmentasi, dan baru setelah itu 4P dilakukan ya. Produk, harga, tempat promosi diperbarui keunikannya untuk ke arah konsumen ya. Ini model pembangunan relasi, jadi dengan cara memilih medianya dulu ya. Ada beberapa strategi memperkenalkan situs, ada promosi online dan promosi offline. Promosi online ini dengan melakukan email optimizing ya, memanfaatkan dan mengoptimalkan email secara efektif ya. Bisa juga dengan putting on search engine ya, meletakkan uniform resources location URL dari situs tersebut di berbagai search engine ya. Build an impressive website, membuat sesuatu yang berkesan pada situs tersebut. Link cooperation, melakukan dan mengadakan kerjasama. Promosi offline ini juga bisa dilakukan ya dengan menaruh situsnya dalam tabloid atau magazine atau majalah gitu ya.
dalam koran, newspaper, ya mungkin saat ini masih ada peminat koran, ya, atau melalui billboard, ya. Ini paling efektif juga nih di jalan-jalan, di billboard, ya. Memerankan situs lewat billboard juga menjadi salah satu strategi yang efektif. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini konsumen sensitif terhadap harga. Maka dari itu perlu melakukan nilai yang unik, ya, memberikan nilai yang unik pada produknya yang membuat beda dibandingkan produk lain, ya. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, gitu ya. Pada prinsipnya dalam pemasaran itu seperti itu. Berikan sesuatu yang beda, jangan lebih baik tapi lebih beda, gitu ya. Beda dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua, substitusi, ya. Berikan produk substitusinya. Kalau misalkan harga produk A terlalu tinggi, ya, kasih substitusi produk B, ya, yang jauh lebih murah tapi fungsinya mendekati, ya. Contohnya misalkan HP itu kan ada beberapa karakteristiknya, gitu ya. Ada beberapa tingkatannya, ada yang HP high end, medium end, dan low end, ya. Jadi kita kasih substitusinya. Oke, kalau nggak bisa, kalau high end terlalu mahal buat kamu bisa pilih medium end atau yang low end, ya, atau harga yang paling murah. Konsumen akan sangat peka terhadap pengeluaran totalnya, ya. Jadi perlu diperhatikan karena pengeluaran totalnya kan plus ongkos kirim, ya, plus ongkos kirim. Kalau dia menggunakan karena kita menggunakan sistem e-bisnis, pasti kan perdagangannya melalui e-commerce, ya, atau melalui website, maka dia akan sensitif terhadap pengeluaran totalnya. Maka perlu diperhatikan kalau misalkan dia pengirimannya terlalu jauh, ongkos kirimnya bagaimana, gitu ya. Bisa kalau di e-commerce yang ada saat ini kan ada gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan supaya konsumen mau beli, gitu ya. Lalu penyajian biaya, ya, penyajian biayanya, harga, persediaan produk juga sangat mempengaruhi elastisitas harga. Kalau produknya sedikit, pasti harganya naik, ya. Sudah hukum ekonomi, kalau persediaan produk sedikit, pasti harganya naik. Tapi kalau harganya produknya banyak, harganya stabil atau turun, ya. Jadi persediaan produk sangat mempengaruhi elastisitas harga, ya. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam strategi e-bisnis, ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan teman-teman pelajari materi dari pertemuan 4 ini, ya, strategi dalam e-bisnis.